Pemirsa, Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir meminta negara untuk hadir secara adil dan ihsan dalam memandang dan juga memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penerapan waktu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Indonesia. Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Itu ujar dari Ketua Umum PP Muhammadiyah. Nah, kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini adalah soal ijtihad. Sampai nanti ada kesepakatan soal kalender Islam global menurut Haidar Nasir. Lalu bagaimana kemudian menjaga agar keharmonisan sesama umat jika nanti terjadi perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Baik, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa besok pemerintah berencana untuk bisa menggelar sidang isbat untuk bisa menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara saudara-saudara kita Muhammadiyah ini juga lebih dulu menetapkan bahwa Lebaran 1 Syawal jatuh pada hari Jumat 21 April. Yang sudah sempat kita singgung juga, jangan sampai kemudian perbedaan ini yang mungkin saja terjadi pada Lebaran tahun ini bisa memecah belah kita, persaudaraan umat muslim. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pesan kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh dua narasumber saya. Sudah bergabung yaitu Bapak Syamsul Anwar selaku Ketua PP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syamsul Anwar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga bergabung dengan kita Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Tapi nanti akan bergabung. Yang pertama kita sudah bisa berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Syamsul Anwar. Pak Syamsul Anwar, ini mungkin bisa diberikan pandangan ke masyarakat jika memang besok ini kita 1 Syawal berbeda, yang kita harapkan tetap ada persaudaraan, persatuan di antara umat muslim. Jangan sampai kita terpecah belah. Pak Syamsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau ada perbedaan seperti itu, satu sama lain hendaknya diharapkan saling bertoleransi dan jangan dijadikan perbedaan menjalankan agama ini untuk kita berpecah satu sama lain. Persaudaraan tetap harus kita jaga karena setiap orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Pesannya adalah bahwa masing-masing menjaga dan menghormati yang lain. Misalnya yang pada hari Jumat sudah akan menjalankan Idul Fitri, kalau di lingkungannya banyak yang belum menjalankan Idul Fitri, ya jangan menunjuk-nunjukkan atau menurut saya kalau mau mengadakan open house ya mungkin bisa hari berikutnya, kecuali kalau di lingkungannya umumnya sudah beridul fitri, ya silakan menjalankan open house secara terbuka pada hari Jumat itu demi menjaga toleransi. Jadi persaudaraan lebih kita utamakan. Baik, salah satu hal juga yang diminta oleh Muhammadiyah kepada pihak pemerintah adalah menyediakan tempat juga sehingga kemudian pada pelaksanaan sholat Id nanti pada hari Jumat 21 April ada tempat-tempat yang digunakan untuk bisa beribadah. Hingga saat ini bagaimana ketersediaannya di berbagai daerah, Pak? Ya, saya kira mengenai tempat ya masing-masing panitia di tempat bersangkutan ya sudah berupaya untuk menyediakan tempat bagi sholat Idul Fitri untuk mereka yang akan menjalankannya pada hari Jumat. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Bapak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai Khalil Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Mbak Putri Viola, dan iya. seluruh pendengar TV One dimanapun berada. Pak Yai, ini kita juga ingin sekali mendengar seruan dari MUI kepada masyarakat, umat Islam, agar adanya perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Jika memang terjadi nanti, ini jangan sampai memecah belah kita. Jangan sampai membuat satu dengan yang lainnya berpandangan negatif, begitu. Pak Kiai, silakan. Ya, saya membaca hasil penelitian dari teman di Semarang ya, berkenaan dengan respon perbedaan untuk Idul Fitri yang tidak hanya sekali. Alhamdulillah mulai kita berbeda tidak pernah terjadi konflik. Memang terasa tidak nyaman, iya. Artinya dalam keluarga ketika ada yang mengikuti mazhab untuk wujudul hilal, artinya berdasarkan hisab hilal hakiki, sehingga lebaran lebih dulu atau lebih belakang, itu terasa tidak nyaman dengan yang menggunakan umpamanya ru'ya bil fili atau imkanur ru'ya. Tetapi sementara sampai sekarang belum sampai terjadi konflik. Oleh karena itu sebenarnya kita sudah biasa bertoleransi atas perbedaan berkenaan dengan hitungan. Keyakinannya sama-sama yakin 1 Syawal, baik yang tanggal 21 hari Jumat besok lusa, maupun yang tanggal 22 April itu sama-sama merasa 1 Syawal. Oleh karena itu sebenarnya hanya hitungan yang berbeda, maka yang wajib kita lakukan adalah tenggang rasa. Artinya yang berkeyakinan pada tanggal 21 adalah 1 Syawal, silahkan melaksanakan keyakinannya, tentu tetap menghormati orang yang berlebaran pada tanggal 22 April itu pada 1 Syawalnya. Demikian juga teman-teman saudara-saudara kita yang merayakan berdasarkan keyakinannya, artinya ikmal sampai 30, yaitu sehari Sabtu sampai tanggal hari Sabtu, tentu menghormati teman-teman yang berlebaran tanggal 21 April yang sama-sama meyakini itu adalah 1 Syawal. Oleh karena itu yang sering saya sampaikan adalah ketika pemerintah memperbolehkan perbedaan di cara pandang dan cara hitungan hisab maupun ru'ya ataupun imkanur ru'ya, maka sebenarnya pemerintah wajib memfasilitasi kepada umat beragama yang memang diperbolehkan, kecuali memang tidak diperbolehkan secara undang-undang atau secara aturan menyalahi terhadap pemerintah, maka memang dilarang semuanya pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan untuk sholat di lapangan dan seterusnya kalau memang itu dilarang oleh pemerintah. Tapi karena perintah memperbolehkan pemerintah untuk berbeda di dalam melaksanakan Idul Fitri, maka tentu pemerintah harus memfasilitasi terhadap keyakinan umat beragama, apalagi ini yakinnya sama, lebarannya sama, sholatnya sama, hanya hitungannya yang berbeda. Dan itu sama-sama merasa 1 Syawal. Baik, baik. Nah, mungkin juga tadi kalau sudah disinggung mengenai ini, tetap jangan sampai kemudian kita ini putus silaturahminya. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber. Tapi sekali lagi kami akan silakan kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Kiai Haji Kholil Nafis selaku Ketua MUI dan juga sebelumnya Ketua PP Muhammadiyah Bapak Samsul Anwar, bahwa adanya perbedaan di dalam perayaan. Kapan Hari Raya Idul Fitri ini jangan sampai kemudian memecah belah kita. Pesan-pesan kepada masyarakat sudah, tapi ada hal juga menarik tadi, bahwa tadi Pak Kiai Kholil Nafis sudah mengatakan harusnya pemerintah kemudian menjamin adanya tempat bagi umat yang melaksanakan ibadah, termasuk kali ini adalah kita berbicara mengenai umat Muhammadiyah, umat Islam juga yang pada saat Jumat 21 April tadi melaksanakan ibadah. Tadi Pak Samsul Anwar sudah mengatakan memang itu di wilayah daerah masing-masing sudah berkoordinasi. Tapi mungkin bisa diberikan informasi kepada kami, kalau kemarin kan juga sempat ada beberapa tempat yang dilarang, tidak boleh ataupun juga bukan dilarang tapi belum menyediakan tempat untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Id. Hingga saat ini bagaimana Pak? Adakah informasi terbaru mengenai hal ini? Pak Samsul Anwar? Sepanjang yang saya ketahui, ya pelarangan itu sudah dicabut begitu ya. Tapi saya juga belum mendapat laporan yang pasti. Tapi sepanjang informasi yang saya peroleh demikian. Ya harapannya memang begitu. Jadi karena melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi, jadi hendaknya ya pemerintah memberi kesempatan kepada semua umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik, Pak Kholil Nafis juga tadi mungkin ada arahan kepada masyarakat juga bagaimana kemudian menyikapi ada yang merayakan Lebaran mungkin
pada hari Jumatnya, tapi ada juga pada hari Sabtunya. Kalau tadi dari pihak Muhammadiyah, salah satu sarannya adalah tidak mengadakan open house di hari Jumatnya. Dari pihak MUI mungkin Pak, ada masukan juga untuk masyarakat? Ya, ini kita adalah bagian dari perekat ukhuwah dan bagaimana toleransi internal umat beragama. Artinya ada keyakinan berbeda di dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal pada Lebaran ini. Sehingga tenggang rasa, saling tenggang rasa. Artinya yang Lebaran lebih dulu bertenggang rasa kepada orang yang Lebaran belakangan. Karena bagi orang yang belakangan masih Lebaran itu kan masih berpuasa. Dan dia sudah berlebaran. Saya pikir cukup bijak dari Pak Yai Syamsul Anwar tadi. Artinya mereka melaksanakan sholat sebagai kewajiban dari pelaksanaan keyakinannya, tetapi merayakan beragamanya bisa bareng. Di hari Sabtu, salam-salamannya, open house-nya, makan-makannya, kan sama kan dengan sekarang orang-orang sedang berpuasa, maka yang buka warung pun juga ditutup-tutup kan gitu karena ada orang berpuasa. Maka saya berharap juga tidak demonstratif teman-teman yang lebaran lebih dulu, saudara-saudara kita itu mempertimbangkan juga makan-makan di luar, begitu juga merayakan lebarannya kepada teman-teman yang saudara-saudara kita yang lebaran di hari berikutnya. Dan kita pun yang lebaran hari berikutnya adalah memfasilitasi, mentoleransi terhadap teman-teman yang mau lebaran lebih dulu. Jadi kita saling menghormati dan mempersilahkan atas keyakinan masing-masing, bukan karena ikut-ikutan ya. Jadi sebenarnya jangan berhadap-hadapkan antara NU dan Muhammadiyah. Ya, tidak. Artinya memang ada yang menggunakan ru'yah seperti NU, ru'yah bil fi'li, ada yang menggunakan hisab hilal hakiki seperti Muhammadiyah, tapi ada model pemerintah adalah hisab imkanur ru'yah. Jadi pemerintah itu menggunakan hisab imkanur ru'yah dan di Nahdlatul Ulama mengikuti pola pemerintah. Tetapi di Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki sehingga menentukan lebih awal atau lebih akhir sesuai dengan hitungan dari ilmu hisabnya. Oleh karena itu masing-masing punya dasar dan tidak perlu ya kita meriwehkan, artinya mengkisruhkan atau apalagi memperdebatkan. Tapi untuk belajar masing-masing cari alasan ilmiah, saya pikir positif. Karena masing-masing akhirnya tahu dengan landasan dasar agamanya ketika menentukan awal Ramadan maupun mengakhiri Ramadan dengan berlebaran itu. Baik, Pak Khalil Nafis dan juga Pak Syamsul Anwar, kita nanti akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik pemirsa, di segmen terakhir perbincangan mengenai hal ini, saya ingin sekali bisa memberikan kesempatan kepada kedua narasumber ini untuk bisa sekali lagi memberikan pesan kepada masyarakat. Kita tekankan bahwa tetap ada tenggang rasa, silaturahmi tetap berjalan walaupun ataupun juga kapanpun Lebaran 1 Syawal ini kemudian kita peringati sebagai Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat ataupun hari Sabtu. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Syamsul Anwar terlebih dahulu. Silakan Pak Syamsul Anwar. Ya, himbauannya mari kita melaksanakan sisa bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan kemudian merayakan Idul Fitri 1 Syawal juga dengan penuh khidmat. Sekaligus kita mengembangkan toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kita berdoa semoga amal ibadah yang kita jalankan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi barokah bagi kita semua. Baik, dan berikutnya juga Pak Khalil Nafis, silakan Pak Khalil Nafis. Ya, malam ini adalah malam yang ke-29 ya. Ya, betul. Dan ini masih memungkinkan adanya Lailatul Qadar. Kalau mengikuti hadis dan penjelasan ulama di hari-hari ganjil sehingga malam ini bisa lebih khidmah. Perbedaan berkenaan dengan penentuan ini sudah berlalu dan masih diupayakan bagaimana bisa menemukan titik temu metode kedua antara hisab dan ru'yah dan hisab dan imkanur ru'yah, hisab hilal hakiki. Oleh karena itu saya berharap masing-masing untuk menghormati antara satu dengan yang lain, dan secara pribadi saya menghimbau bagi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Muslim yang percaya dengan Lebaran di hari Jumat, silahkan. Dan yang percaya pada tanggal 22 ya silahkan ikuti kepercayaannya, apakah karena tahu dalilnya maupun karena mengikuti imamnya atau ulamanya. Tapi saya berharap untuk teman-teman jika memungkinkan adalah ngikutin ketetapannya pemerintah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketentuan hakim itu adalah mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan. Tapi karena pemerintah juga memperbolehkan
ya silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan masih berharap satu saat bisa penyatuan metode sehingga Lebaran kita bisa menyatu sebagaimana sebelum-sebelumnya kita bersatu, dan begitu juga seperti hanya negara-negara lain bisa bersatu bersama-sama sehingga lebih khidmat dan lebih nyaman dan tentunya adalah lebih guyup di dalam merayakan kemenangan kita di Idul Fitri ini. Baik, terima kasih untuk para narasumber Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Terima kasih Pak Samsu Awal, terima kasih. Tentunya ini juga bisa memotivasi umat muslim untuk bisa memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kekhusyukan dalam menjalankan ibadah tentunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.